Hai Voices, apa kabarnya kalian hari ini? Balik lagi sama gue Vino Justian. Nah, jadi nih kalian yang mungkin menganalogikan bisnis nih dengan kayak misalnya kayak terlalu besar lah, terlalu ini, terlalu itu. Ambil simpelnya adalah bagaimana kalian menyusun ide kalian, impian kalian, dan kesuksesan kalian itu ke dalam sebuah game gitu. Jadi ketika kalian mengimplementasikan itu ke dalam sebuah game, kalian akan berpandangan bahwa kekayaan itu layaknya sebuah permainan, kayak permainan RPG gitu yang makin meningkatkan level segala macam ya. Nah, level-levelnya itu ternyata bisa dibagi secara garis besar loh. Garis besar itu kayak gue kasih gambarannya kurang lebih ada 4 nih garis besar. Yang pertama adalah menghapus hutang. Kenapa sih menghapus hutang? Walaupun banyak banget kayak pengusaha-pengusaha sukses yang bilang lebih baik belajar memanage hutang gitu, manage hutangmu gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau emang teman-teman mau memulai sesuatu gitu. Kalau misalnya punya hutang-hutang yang kecil, segera dilunasin, karena belajar dari hal-hal kecil juga sih ya. Ketika kita bisa melunasi hutang-hutang dalam jumlah kecil, kita akan lebih komitmen gitu untuk menyelesaikan hutang-hutang dalam jumlah besar. Kan nggak ada yang tahu juga ya, apakah kedepannya kita akan memulai usaha dengan minjem modal sana sini gitu. We'll never know. Yang pasti teman-teman sebaiknya segera hilangkan hutang, kayak hapus hutangmu, selesaikan urusan hutangmu gitu ya. Yang kedua adalah buatlah sebuah budget. Nah, dengan budget ini kita tuh kayak punya plan jangka panjang gitu. Kita jadi tahu apa-apa aja sih yang harus kita kerjain, apa-apa yang harus kita keluarin gitu untuk menjadi biaya. Ibarat kayak kita mau menuju ke suatu tempat gitu, dan kita mau naik motor, kita mau naik angkot, mau naik bus, mau naik MRT, mau naik busway gitu, pasti kan ada biayanya masing-masing. Belum lagi misalnya kalau lapar di jalan gitu, ngemil, butuh minum. Nah, semua total perincian menuju usahanya teman-teman ataupun menuju kesuksesannya teman-teman, semua selalu dicatat. Kan kayak kata Mary Diana ya kalau nggak salah, kayak hidup itu soal berhitung kalau nggak salah ya. Nah, yang berikutnya adalah fokuslah penuh. Jadi banyak banget nih orang-orang yang kayak baru memulai gitu, kayak mereka udah terbagi-bagi fokusnya. Misalnya kayak kerja dan sambil usaha gitu. Gak ada salahnya kerja sambil usaha gitu, mulai dari usaha kecil-kecilan. Dan kerja itu bisa juga untuk kayak memastikan buat teman-teman memiliki penghasilan tetap ya, di samping usaha teman-teman juga belum stabil gitu. Nah, tapi gak ada salahnya nih ketika teman-teman baru memulai bisnis, banyak banget orang-orang yang mulai bisnis itu kayak kutu loncat, tertarik sana tertarik sini gitu. Lihat orang bisnisnya lebih gede dikit mau nyoba, lihat orang bisnisnya lebih lancar dikit mau nyoba gitu. Akhirnya teman-teman bisa pacaran dan membangun bisnis, dan itulah yang bikin teman-teman selalu gagal membangun sebuah bisnis. Yang kedua adalah cari passionmu. Kenapa sih di level 2 ini cari passion? Karena ketika kita bisa berbisnis nih dengan passionnya kita gitu, biasanya kita akan memang lebih serius, lebih mendalami gitu, lebih menjiwai apa yang kita kerjain. Contohnya yang paling simpel adalah kayak Mark Zuckerberg, dimana emang dia fokusnya adalah di IT dan emang dia suka bersosialisasi gitu. Tapi dia emang tipikalnya setahu gue adalah introvert. Jadi dia mencari cara gimana sih cara membangun sebuah komunikasi baru dengan teknologi gitu. Ya akhirnya dia tercetuskan menciptakan Facebook, yang akhirnya mengantarkan dia menjadi salah satu miliarder terkaya termuda di dunia. Nah, yang kedua adalah bekerja keras lah. Kenapa sih bekerja keras gitu? Gue tambahin adalah bekerja cerdas juga. Bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena dengan bekerja keras dengan cerdas, itu akan menjadi salah satu kayak Dewi Fortuna itu sendiri. Jadi kan banyak yang bilang keberuntungan itu bukan didapatkan dengan semata-mata emang karena Tuhan sayang, tapi Tuhan juga memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang bekerja keras. Karena kita nggak pernah tahu gitu, ketika kita berusaha sekeras mungkin ada orang-orang yang ternyata melihat hasil kerja keras kita, dan ada orang-orang yang emang ngelihat hasil pencapaiannya. Siapa tahu itu emang memancing rasa keinginan orang untuk membantu menolong, menjadi investor, menjadi supporter, menjadi partner bisnisnya kita untuk melangkah maju lebih jauh lagi, melebihi apa yang kita bayangkan gitu, beyond the expectation gitu. Yang berikutnya adalah korbankan dulu kesenangan. Nah, jadi di sini banyak banget ya pengusaha muda yang terkadang gagal karena mereka emang kayak ketika bisnisnya baru dapat pemasukan yang dikit nih, cuan gede dikit, langsung kayak hura-hura lah,
pesta lah, jalan-jalan keluar negeri, beli ini beli itu gitu, kayak buat sosok achievement. Dan akhirnya tuh yang bikin mereka kayak tiba-tiba nih kayak ada kejadian kayak resesi ekonomi, akhirnya bisnisnya mereka nggak kuat bertahan, dan itu yang bikin mereka jatuh. Berikutnya adalah level ketiga. Level ketiga adalah nabung, nabung, dan nabung. Nabung itu kenapa sih? Kayak sebenarnya dari pendidikan TK gitu, SD selalu diajarin nabung, karena nabung itu emang gede banget sih ya fungsinya, gunanya gitu ya. Walaupun bisa juga diimplementasikan untuk sekarang menabung yang secara kayak investasi saham, investasi properti, itu juga gak ada salahnya nabung emas mulai dari jumlah-jumlah kecil. Karena emang dengan menabung itu ya kan membantu teman-teman yang misalnya teman-teman butuh modal dan tiba-tiba dari sesuatu yang bisa diharapin, ternyata teman-teman tabung ternyata cukup banyak loh, dan akhirnya bisa membantu memodalkan bisnis teman-teman. Berikutnya adalah meminimalkan pengeluaran. Kenapa harus diminimalisir? Karena banyak banget orang-orang yang boros ketika bisnisnya itu kayak tadi gue bilang lagi kencang gitu. Nah, terkadang tuh kalau emang udah sifatnya udah mendarah daging susah banget buat ngirim, dan ketika sudah kan akhirnya bocor sana sini, akhirnya kekurangan dana ketika bisnisnya sedang terjadi masalah gitu. Nah juga hargai uang nih, dengan kita menghargai setiap uang modal kita, pengeluaran kita catat gitu ya, 100 rupiah, 200 rupiah, itu akan membiasakan diri kita lebih telaten dan teliti dalam menghitung segala aset finansial kita. Jadi ketika kita udah mulai semakin banyak pelanggan, semakin banyak pemasukan, kita akan lebih terbiasa untuk mengatur pemasukan kita dengan lebih terarah. Nah, yang berikutnya adalah level 4, investasikan tabunganmu. Nih, kalau yang ketiga tadi ya, misalnya kayak investasi emas, investasi properti, ini mungkin lebih spesifik, investasikan tabunganmu. Jadi emang kayak lebih mengulangi lagi. Nah, bagi teman-teman nih, jangan takut untuk mencoba berinvestasi emas ya, emang pasti ya, ataupun kayak saham gitu yang bisa bikin teman-teman menjadi miliarder dalam waktu singkat gitu, dalam waktu kilat. Bukan nggak mungkin loh. Nah, yang keempat juga berikutnya adalah memulai bisnis. Nah, jadi kan banyak banget nih orang-orang yang kayak berada di zona nyamannya gitu, jadi seorang pekerja. Gak ada salahnya mencoba memulai bisnis, mulai dari kecil-kecilan dulu gitu. Mau diremehin orang jangan peduli, yang penting teman-teman hidup gak dibayarin sama mereka kan, jadi maju aja. Nah, berikutnya adalah ciptakan beberapa sumber penghasilan. Ini kan kayak orang-orang yang kayak jeli melihat peluang gitu. Misalnya kayak kemarin selalu gue bilang ya, misalnya kayak masker pas lagi zaman corona lagi booming, makanya kayak orang-orang banyak borong-borong masker gitu untuk dijual dengan harga lebih. Itu udah versi negatif ya. Maksudnya adalah lebih mengajarkan memiliki sifat yang kayak jeli melihat peluang gitu. Sebenarnya bukan sifat sih ya, lebih kayak belajar peka juga sih, lebih belajar memahami kondisi lingkungan sekitar teman-teman. Jadi dengan teman-teman memahami, teman-teman bisa lebih